Kali ini saya akan bahas tentang operasi polinomial, persamaan polinomial yang kita bisa lakukan di MATLAB. Apa aja operasi-operasinya. Nah, untuk mengetahui secara lebih lengkap fungsi-fungsi atau function yang berhubungan dengan polinomial, kita bisa ketik help polyfun. Kalau ini kita ketik help polyfun, singkatan dari function yang ada hubungannya dengan polinomial. Ini nanti akan muncul banyak sekali opsinya, dari data interpolasi, spline interpolasi, geometric analysis. Nah, nanti yang kita bahas adalah yang polinomial ini, yang polyval, root, conv, dan deconv itu yang kita bahas. Yang lain bisa dipelajari sendiri, saya juga tidak paham yang lain. Sekarang kita bahas yang lebih spesifik, yaitu tentang penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga mengevaluasi polinomial di MATLAB. Nah, yang akan pertama kita bahas adalah cara mencari akar-akar dari persamaan polinomial. Nah, sebelumnya bagaimana cara menuliskan persamaan polinomial pada MATLAB? Caranya adalah sebagai berikut. Kita gambarkan atau kita ketik persamaan polinomial itu dalam bentuk array, dalam bentuk matrik satu baris. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mulai dari pangkat atau orde yang paling tinggi itu di sebelah kiri. Sebagai contoh, kalau ini ada persamaan polinomial 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat tambah 7x minus 5 sama dengan 0, berarti persamaan polinomial ini kita bisa nyatakan dalam bentuk matrik atau array seperti ini, yaitu koefisiennya dimulai dari koefisien yang paling tinggi pangkatnya, yaitu koefisien dari x pangkat 3 yaitu 4, maka kita tulis 4. Kemudian kita tulis koefisien pangkat yang lebih rendah yaitu x kuadrat, yaitu min 8, kemudian pangkat 1 7, dan pangkat 0 adalah min 5. Nah, jadi kalau kita menuliskan array dalam bentuk seperti ini, itu artinya adalah persamaan polinomial 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 7x min 5 sama dengan 0. Nah, itu adalah cara untuk menulis persamaan polinomial pada MATLAB, yaitu dengan menggunakan matriks satu baris atau array. Nah, cara mencari akar-akarnya, kita tinggal menggunakan function roots dari A. Misalkan ini kita simpan dalam variabel A. Nah, kita buktikan, kita bikin matriks A dulu seperti ini, 4 min 8 7 min 5. 4 min 8 7 min 5. Nah, kita bisa mengetahui akar-akarnya dengan roots persamaan polinomial, yaitu A kecil. Ini adalah akar-akarnya. Karena merupakan pangkat 3, berarti ada 3 solusi. X-nya yaitu x1 nya adalah 1,3880, x2 nya adalah 0,306 tambah 0,8983 imajiner, dan yang ketiga adalah 0,300 dikurangi imajinernya ini. Itu adalah cara menuliskan persamaan polinomial dan mencari akar-akarnya. Nah, sebagai contoh lagi, kalau ini ada persamaan seperti ini, x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat tambah 45x plus 50 sama dengan 0, berarti kita tuliskan persamaan polinomialnya, berarti ini koefisien yang paling tinggi adalah x pangkat 3 yaitu 1, kemudian ini 12, pangkat satunya adalah 45, dan pangkat 0 nya adalah 50. Nah, ini juga bisa kita langsung ya, jadi kita tidak perlu membuat variabel seperti ini A, kita langsung roots, kemudian apa array-nya itu kita tulis di sini, nanti akan ketemu jawabannya. Kita coba.
tersebut, kemudian kita tuliskan persamaan polinomialnya, yaitu 12, 45, dan 50. Satu, 12, 45, dan 50. Nah, ini juga akan sama aja, ada 3 solusi. Satu, 12, 45, 50, min 2, min 5 plus I, min 5 minus I. Jadi imajinernya 0, berarti hasilnya adalah real semua, yaitu min 5, min 5, min 5, min 2. Berarti ada 2 solusi, yang satunya kembar. Itu adalah cara menghitung rules dan cara menuliskan persamaan polinomial. Nah, sekarang kita akan mencari koefisien polinomial jika akar-akarnya diketahui. Nah, ini dibalik ya, kalau tadi kita mencari akar-akar yang persamaan polinomialnya diketahui, sekarang kita ingin mencari persamaan polinomialnya dari akar-akarnya. Misalkan diketahui akar-akarnya ada 3, yaitu 1 dan 3 plus minus 5i. 1, 3 plus 5i, dan 3 min 5i. Berarti ada 3 akar. Nah, kita mau cari koefisien polinomialnya dengan cara poli ini. P poli ini kita isi akar-akarnya, maka akan ketemu persamaan polinomialnya. Nah, dalam hal ini ketemunya adalah P 1 min 7, 40 min 34. Artinya persamaan polinomialnya adalah, kita hitung yang sebelah paling kanan itu adalah pangkat nolnya. Ini berarti X pangkat 0, ini X pangkat 1, X pangkat 2, dan X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 min 7X kuadrat ditambah 40X dikurangi 34 sama dengan 0. Nah, kita coba. P sama dengan poli, kita tuliskan akar-akarnya, yaitu 3 akar, 3 plus 5 imajiner, dan 3 min 5 imajiner. Akan ketemu X pangkat 3 min 7X kuadrat tambah 40X min 34 sama dengan 0. Itu adalah cara mengetahui persamaan polinomial jika kita sudah mengetahui akar-akarnya. Sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan polinomial. Misalkan kita punya 2 persamaan polinomial, kita beri nama F dan G. Fx sama dengan 9x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat tambah 3x plus 7. Sedangkan G-nya, Gx sama dengan 6x kuadrat min x plus 2. Yang pertama kita tuliskan persamaan tersebut ke dalam bentuk array. Untuk yang F kita tuliskan, berarti yang ini pangkat 0, ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti kita mulai dari yang pangkat 3 dulu, yaitu 9, min 5, 3, 7. Nah, sekarang yang G. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan polinom kita harus menjumlahkan dan mengurangkan dengan derajat atau pangkat yang sama. Kita lihat yang G ini pangkatnya 2, berarti kita harus isi pangkat ketiganya itu dengan 0 gini. Nah, berarti ini pangkat 3-nya 0, kemudian pangkat 2-nya 6, pangkat 1-nya adalah min 1, dan pangkat 0-nya adalah 2. Nah, ini kita jangan lupa, kita harus samakan jumlahnya, jumlah elemennya, supaya dapat dijumlahkan. Nah, 0 ini kita gunakan untuk membodohi MATLAB supaya bisa dijumlahkan. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan 2 persamaan polinom, ya kita tinggal jumlahkan secara biasa, yaitu F plus G. Nah, ini kita tidak perlu coba ya, ini sudah kita lakukan di awal-awal. Ini adalah elemen by elemen addition atau penjumlahan elemen by elemen. 9 tambah 0, 0, min 5 tambah 6, 1, 3 tambah min 1, 2, 7 tambah 2, 9. Berarti H itu nanti persamaannya adalah menjadi, H sebagai fungsi dari X itu akan menjadi, ini pangkat 0,
pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3. Berarti 9x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x tambah 9 sama dengan 0. Inilah persamaan yang merupakan hasil dari penjumlahan persamaan polinom. Nah, kemudian kita tadi yang pengurangan juga sama seperti itu caranya. Sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian polinomial. Nah, kalau kita lakukan perkalian dan pembagian dengan skalar, gampang saja, kita tinggal tulis array dari koefisien polinomnya, persamaan polinomialnya, kemudian kita kalikan dengan skalar, berarti nanti akan ketemu. Ini seperti perkalian matrik dengan skalar atau perkalian array dengan skalar. Nah, sekarang pembagian atau perkalian. Nah, perkalian itu kita bisa lakukan dengan function yang namanya conv. Singkatannya adalah convolve. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, fx 9x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat tambah 3x plus 7, kemudian gx nya adalah 6x kuadrat min x plus 2. Nah, kalau kita kalikan f kalikan gx itu kita bisa lakukan di MATLAB dengan conv, dengan function conv, kemudian kita tulis perkalian polinom f dengan perkalian polinom g, maka ketemu ini. Kalau pembagian kita menggunakan dconv f, g, hasilnya adalah ini 1,5x kurangi 0,5833. Nah, kalau pembagian ada sisanya, ini sisanya adalah 0,5833x plus 8. Nah, kita coba perkalian pembagiannya. Kita tulis dulu f dan g nya. F nya itu adalah 9 min 5 3 7, artinya adalah 9x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus 7 sama dengan 0. Bukan sama dengan sih, ini fx ini, kemudian gx nya adalah ini 9 min 5 37. 9 min 5 37. Nah, sekarang yang g nya adalah 6 min 1 2. Yang f nya, yang g nya 6 min 1 2. Nah, untuk perkalian maupun pembagian ini kita tidak perlu membodohi MATLAB dengan menambahkan 0, meskipun ini pangkatnya tidak sama antara f dan g. Jadi untuk yang perkalian dan pembagian kita tidak perlu menambahkan 0 seperti yang tadi. Kita tidak perlu menyamakan jumlah elemennya. Untuk yang perkalian dan pembagian kita bisa langsung gunakan apa adanya. Nah, g nya 6 min 1 2. 6 min 1 2. Nah, sekarang kita bisa kalikan dengan function conv. Ini adalah perkaliannya. Nah, jadi ini pangkat 0 1 2 3 4 5, berarti 54 x pangkat 5 min 39 x pangkat 4 ditambah 47 x pangkat 3 ditambah 29 x kuadrat dikurangi x 1x ditambah 14, yaitu jawabannya. Kalau pembagian dconv f dibagi dengan g seperti ini. 1,5x dikurangi 0, ini pangkatnya 0, berarti ini pangkat x B1. Jawabannya adalah 1,5x dikurangi 0,5833. Nah, yang sisa ini saya nggak tahu, nih kalau di buku ada sisa seperti ini, saya nggak tahu. Nah, itu untuk perkalian dan pembagian. Yang perlu diketahui ini ya, untuk perkalian dan pembagian kita tidak perlu menyamakan jumlah elemennya, kita bisa langsung pakai. Kalau perlu penjumlahan dan pengurangan kita harus samakan jumlah elemennya. Kalau pangkatnya itu lebih rendah ya yang rendah itu kita tambahkan 0 supaya nanti sama seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke
cara memplot atau mengevaluasi polinomial. Nah, mengevaluasi itu artinya seperti ini. Misalkan kita punya persamaan fx sama dengan 9x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 3x plus 7. Nah, kita mau mengevaluasi berapa nilai efeknya ketika x-nya itu 0, 2, 4, sampai 10. Nah, ini kita tidak perlu satu-satu, kita coba 0 kita isi ke sini, 2 kita isi ke sini, 4 tidak perlu seperti itu lama. Kita bisa lakukan dengan cepat, yaitu dengan function polyval. Dengan function polyval kemudian kita isi persamaan polinomialnya, kemudian kita isi variabel independennya atau dalam hal ini x-nya. Ini kan independent variable ini adalah ini independent variable, x itu adalah independent variable dan fx itu adalah dependent variable. Nah, kita isi sebelum koma ini adalah persamaan polinomialnya, kemudian setelah koma itu adalah independent variabelnya. Nah, kita coba, berarti kita langsung ketik ini polyval. Nah, ini artinya seperti ini. Jadi polyval ini artinya adalah kita mau menghitung ketika ini kan 0 sampai 10, 0, 2, 4, 6, 8, 10, berarti kita mencoba tiap-tiap titik itu ke dalam persamaan efeknya ini. Berarti ini adalah artinya f0, f ketika x-nya 0, kemudian f ketika x-nya 2 kita masukkan ke persamaan ini, ketika 4, kemudian 6, 8, dan 10. Berarti nanti f ini jumlahnya itu, jumlah elemennya itu akan sama dengan elemen x-nya ini. Oke, kita ketik polyval f sama dengan polyval, kita tulis dulu persamaan itunya, persamaan polinomialnya adalah 9 min 5 37, 9 min 5 37. Kemudian kita isi x yang mau kita evaluasi 0 dengan increment 2 sampai 10. Nah, kita ketik coba 0, 2 sampai 10. Nah, ini kita lihat ini ada berapa elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 elemen, maka f nya itu juga ada 6 elemen, yaitu terdiri dari 6 kolom. Nah, itu adalah cara untuk mengevaluasi polinomial. Jadi kita tidak perlu satu-satu untuk memasukkan nilai x nya ini ke dalam persamaan polinomialnya. Nah, sekarang kita mau mengevaluasi sekaligus memplot dari persamaan polinomial. Caranya, ini sebagai contoh ada soal plot fungsi dari x sama ya seperti ini, 9x. Ini persamaan polinomialnya sama, 9x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat tambah 3x plus 7. Nah, plot efek ini untuk x dimulai dari min 2 sampai 5. Berarti kita gunakan plot, fungsi plot, tetapi kita harus menggunakan polyval dulu. Kita cari nilai f-nya, polyvalnya, baru nanti kita plot. Nah, supaya hasil plotnya itu halus, kita harus menggunakan ini ya, spasi atau increment yang lebih kecil, yaitu 0,01 supaya kurvanya halus. Nah, berarti kita rubah x-nya itu adalah dari kalau awal tadi 0 sampai 10 dengan increment 2, kita ganti dengan min 2 sampai 5 dengan increment atau spasinya 0,01. Jadi kita ketik x dulu dari min 2 ke 0,01 sampai berapa tadi? Sampai 5. Nah, kita cari f-nya, ini kita ganti x.
Nah, kita sudah menyimpan f nya, kemudian kita tinggal plot. Sumbu x nya adalah x, sumbu y nya adalah f, kemudian kasih x label dan grid. Plot x, f, kemudian x labelnya adalah x, kemudian y labelnya adalah fx, kemudian grid. Ini hasilnya, hasil dari polinomial tadi ini ya. Polinomialnya adalah 9x pangkat 3 kurangi 5x kuadrat tambah 3x plus 7. Hasilnya seperti ini. Oke, demikian pembahasan tentang operasi-operasi polinomial yang terdiri dari bagaimana mencari akar, bagaimana mencari persamaan polinomial, kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian mengevaluasi polinom, dan terakhir adalah memplot. Oke, demikian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.